Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Video kali ini kita akan bahas tentang 100 makhluk mitologi dari seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau kasih tahu dulu nih. Pembahasan kita tentang 100 makhluk mitologi ini bakal aku buat di beberapa part video. Ya, supaya durasi videonya nggak terlalu panjang gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama, kita mulai dari werewolf. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama werewolf. Soalnya makhluk ini udah sering ditayangin di film-film, dimasukin ke dalam game, bahkan di kartun juga ada loh. Wah, terkenal juga werewolf ini ya. Werewolf atau manusia serigala adalah makhluk legendaris yang konon bisa berubah dari manusia menjadi serigala. Nah, biasanya werewolf ini berubahnya itu pas lagi bulan purnama. Werewolf ini berasal dari Eropa dan telah ada selama berabad-abad. Guys, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita punya naga. Kalian udah tahu lah ya apa itu naga. Soalnya udah banyak juga film, game, atau kartun yang memasukin naga ke dalam ceritanya. Naga sendiri adalah makhluk mitologi yang ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Asia. Naga Eropa biasanya digambarkan sebagai makhluk besar bersayap yang biasanya menghembuskan api seperti dalam cerita Beowulf atau The Hobbit. Di sisi lain ada juga nih naga Tiongkok. Naga Tiongkok dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan. Selanjutnya kita akan membahas Chimera. Mungkin kebanyakan dari kalian belum tahu apa itu Chimera. Chimera itu makhluk dari mitologi Yunani yang digambarkan sebagai makhluk dengan kepala singa, badan kambing, dan ekor ular. Dalam mitologi Yunani sendiri, Chimera adalah makhluk yang berbahaya, yang bisa menyemburkan api dan merupakan keturunan dari monster Typhon dan Echinda. Chimera sendiri seringkali menjadi simbol kebingungan atau kekacauan karena campuran bentuknya yang aneh. Salah satu pahlawan terkenal, Bellerophon, dikisahkan berhasil membunuh Chimera dengan bantuan kuda bersayap atau Pegasus. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini kayaknya kalian tahu deh. Monster Loch Ness, atau orang-orang sering nyebutnya itu Nessie. Nah, Nessie ini makhluk legendaris yang katanya menghuni Danau Loch Ness yang berada di Skotlandia. Legenda Nessie mulai terkenal sejak tahun 1933 ketika seorang turis mengklaim melihat makhluk besar di permukaan air. Banyak orang percaya Nessie adalah sejenis reptil prasejarah seperti Plesiosaurus. Meskipun banyak foto dan laporan penampakan, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang jelas tentang keberadaan Nessie. Yang kelima, kita punya mermaid atau putri duyung. Nah, kalau yang pertama tadi manusia yang menjadi serigala, kali ini kita punya manusia setengah ikan. Putri duyung adalah makhluk mitologi yang digambarkan memiliki tubuh setengah manusia dan setengah ikan. Legenda putri duyung ada di berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam mitologi Yunani misalnya, ada cerita tentang Siren, makhluk setengah wanita, setengah burung yang kemudian berubah menjadi makhluk laut. Sementara itu, dalam cerita rakyat Eropa, putri duyung sering digambarkan sebagai makhluk yang bisa membawa keberuntungan atau malapetaka bagi para pelaut. Kisah putri duyung yang paling terkenal mungkin adalah The Little Mermaid oleh Hans Christian Andersen. Kita akan membahas makhluk yang hidup di pegunungan Himalaya. Yap, Yeti, atau dikenal juga sebagai The Abominable Snowman. Legenda Yeti asalnya dari cerita rakyat Nepal dan Tibet. Yeti digambarkan sebagai makhluk besar berbulu putih yang hidup di daerah pegunungan bersalju. Banyak ekspedisi yang telah mencoba mencari kebenaran tentang Yeti ini, namun belum ada bukti yang konkret tentang keberadaannya. Meski begitu, cerita tentang Yeti terus memikat imajinasi banyak orang. Udahan tentang Yetinya, yuk kita lanjut ke Basilis. Basilis merupakan makhluk mitologi dari cerita Eropa, terutama terkenal dalam mitologi Yunani dan Romawi. Basilis digambarkan sebagai reptil yang sangat mematikan. Seringkali berwujud ular atau ayam jantan dengan ekor ular. Menurut legenda, Basilis memiliki kekuatan mematikan yang luar biasa. Hanya dengan tatapannya, Basilis ini bisa membunuh atau mengubah makhluk hidup menjadi batu.
jadi batu. Kayak Medusa, racunnya juga sangat berbahaya, mampu membunuh dengan cepat dan bahkan meracuni tanah di sekitarnya. Salah satu cerita yang terkenal menyebutkan bahwa basilis lahir dari telur yang ditetaskan oleh seekor ayam jantan dan dierami oleh kodok atau ular. Untuk mengalahkan basilis, para pahlawan biasanya menggunakan cermin untuk memantulkan tatapannya, atau menggunakan musang yang konon kebal terhadap racunnya. Oke, berikutnya Sphinx. Si Sphinx ini makhluk mitologi yang terkenal dalam budaya Mesir dan Yunani. Di Mesir, Sphinx digambarkan sebagai makhluk dengan tubuh singa dan kepala manusia, seringkali terkait dengan patung besar di Giza yang dikenal sebagai Great Sphinx. Nah, kalau di dalam mitologi Yunani, Sphinx itu wanita dengan tubuh singa, sayap burung, dan ekor ular. Sphinx dari Yunani ini terkenal karena teka-tekinya yang mematikan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang Oedipus yang berhasil menjawab teka-teki Sphinx yang menyelamatkan kota Thebes dari kutukannya. Bunyi dari teka-teki itu sendiri kayak gini nih. Makhluk apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari? Jawaban dari teka-teki tadi adalah manusia yang merangkak saat bayi, berjalan tegak saat dewasa, dan menggunakan tongkat saat tuanya. Kita lanjut lagi ke Medusa. Medusa asalnya dari mitologi Yunani. Dia juga salah satu dari Gorgon. Dia terkenal karena rambutnya yang terbuat dari ular dan tatapannya yang bisa merubah orang menjadi batu, kayak yang aku sebutin di mitologi Basilis tadi. Si Medusa ini awalnya seorang wanita cantik, tetapi setelah dia dihukum oleh Dewi Athena karena hubungannya dengan Poseidon di kuil Athena, dia diubah menjadi makhluk yang mengerikan. Hanya satu pahlawan yang berhasil mengalahkannya, yaitu Perseus. Dengan bantuan perisai cermin dari Athena, sepatu bersayap dari Hermes, dan tas khusus dari Hesperides, Perseus berhasil memotong kepala Medusa tanpa harus menatap langsung ke arahnya. Kepala Medusa kemudian digunakan sebagai senjata karena tetap mempertahankan kekuatan yang mengubah orang menjadi batu, bahkan setelah kematiannya. Terakhir di part kali ini adalah Griffin. Makhluk mitologi yang satu ini punya tubuh singa dan kepala serta sayap elang. Seringkali digambarkan dengan telinga yang runcing dan cakar yang tajam. Asal dari mitologi ini bermula dari timur dekat dan kemudian menyebar ke arah Yunani dan Romawi. Dikenal sebagai penjaga harta karun dan tempat suci, Griffin melambangkan kekuatan dan kewaspadaan. Dalam banyak cerita, Griffin menjadi emas dan permata, dan hanya pahlawan yang paling berani dan paling kuat yang bisa menghadapinya. Griffin juga sering muncul dalam heraldik dan seni abad pertengahan sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Keunikan dari Griffin terletak pada kombinasi ciri-ciri dari dua binatang yang dianggap sebagai raja dari masing-masing dunia mereka. Singa sebagai raja hewan di darat, dan elang sebagai raja burung di udara. Kayaknya 10 makhluk itu aja yang aku masukin ke video part pertama ini. Kalau ada informasi yang aku sebutin tadi kurang tepat atau salah penyebutannya, silahkan kasih tahu aja di kolom komentar. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di next video.